salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak Ibu sekalian, kembali lagi dengan saya Nadia Nindita yang akan menemani Bapak Ibu sekalian untuk sesi Smexpo by Pertamina hari ini. Wow, luar biasa. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kami akan mengadakan banyak sekali sesi untuk Bapak Ibu sekalian ya. Ada podcast, ada talk show, ada business matching, ada flash sale dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk yang menonton via Zoom meeting ataupun di YouTube channel Gen UMKM dan juga Getty TV serta Instagram, mohon untuk tetap standby di tempat Bapak Ibu sekalian karena akan banyak sekali sesi-sesi menarik yang kami hadirkan untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, selain itu kami juga mengingatkan bahwa kami dari Pertamina ya di Smexpo by Pertamina ini kami hadir di FX Sudirman dari mulai tanggal 29 November kemarin sampai dengan tanggal 4 Desember 2022. Jadi kalau Bapak Ibu berkesempatan untuk hadir ke FX Sudirman, silakan langsung merapat saja ke sini karena sudah banyak sekali UMKM binaannya Pertamina yang produknya cakep-cakep banget untuk dibeli ya. Oke, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, seperti biasa saya mau mengingatkan untuk Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya terkait Smexpo by Pertamina, silakan langsung saja kunjungi landing page kami di smexpo.pertamina.com. Dan juga untuk Bapak Ibu yang mau tahu kira-kira produk-produk apa saja sih unggulannya Pertamina, silakan langsung saja cek katalognya di berditari.com dan juga indonesiahub.com karena sudah lengkap di situ semua ya. Bisa juga Bapak Ibu beli di situ, tapi kalau masih ragu, nanti di akhir sesi kita punya flash sale dengan berbagai macam promo menarik lainnya untuk Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pantengin terus, sekali lagi jangan kemana-mana, siapkan cemilannya untuk nonton sesi menarik kita hari ini ya. Oke, seperti biasa hari ini Nadia akan menemani Bapak Ibu sekalian untuk sesi talk show ya, yang gak kalah menarik dibandingkan dengan sesi yang kemarin. Yaitu hari ini ada Mas Putra Pamungkas selaku Head of Enabler Service di PT Getty yang akan memberikan materi menarik kepada Bapak Ibu sekalian terkait optimalisasi marketplace dan media sosial untuk menuju ke pasar digital. Kalau begitu langsung saja kita sambut Kang Putra. Halo. Halo Nadia. Gimana kabarnya Kang Putra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kenapa saya panggil Kang Putra? Karena kita sama-sama dari Sunda gitu ya. Jadi Kang Putra ini logatnya aja Sunda pisan gitu Sunda ya. pisan. Betul. Jadi kita di kantor manggilnya Kang Putra Akang, gitu. iya, Kang Putra gitu ya. Oke, Kang Putra kira-kira mau ngebahas apa hari ini? Kita ngebahas mengenai traffic. Jadi kita membahas mengenai traffic dan tips trik untuk UMKM yang masuk ke digital supaya tidak hanya sekedar masuk digital tapi juga menghasilkan penjualan. Betul, itu dia yang diharapkan oleh UKM-UKM pastinya ya. Tujuan kita. Oke, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, selagi nanti Kang Putra menjelaskan mengenai topik yang menarik ini, jangan lupa untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan, langsung saja diketik di kolom chat ataupun di kolom komentar supaya nanti bisa langsung ditanyakan ke Kang Putra, oke? Kalau begitu Kang Putra, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, boleh saya tampilkan presentasi? Silahkan. Oke, ini adalah foto saya sedang tersenyum, nyengir. Perkenalkan nama saya Putra Pamungkas ya. Putra itu anak laki-laki, Pamungkas itu terakhir. Jadi saya anak laki-laki terakhir. Ini mungkin doa ibu saya supaya saya selamat sampai akhir zaman. Amin. Oke, next saya ingin berbicara mengenai tren e-commerce. Ibu bapak pasti sudah sering bahkan mungkin sudah bosan berbicara mengenai data bahwa hampir semua orang usaha masuk ke era online. Semua jualannya online, belinya online. Nah, dalam data ini kita bisa melihat bahwasanya e-commerce ini ternyata melonjak apalagi pasca pandemi ya. Itu kita tidak bisa memungkiri bahwasanya kalau kita nggak masuk ke era digital, nggak masuk online, kayaknya kita ketinggalan Mbak Nadia. Makanya kita juga harus masuk ke dalam online. Tetapi yang jadi masalah ketika kita masuk ke dalam online, apakah sekedar upload doang? Lalu gimana menghasilkan penjualannya gitu? Nah, saya ingin berbicara bagaimana kita menggiring traffic. Traffic itu maksudnya adalah menggiring orang-orang supaya masuk ke dalam toko online yang kita miliki. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, baik yang offline maupun online, ternyata dorongan yang tinggi itu terjadi diakibatkan dari banyaknya fitur seperti gratis ongkir, harga yang lebih murah, kemudian banyak diskon dan kemudahan. Seolah-olah kita cukup dalam dunia selebar HP kita bisa
membeli apapun dan menjual apapun. Nah, kita bisa lihat dari data ini bahwasanya gratis ongkir punya peran besar, harga lebih murah, banyak diskon, proses pembayaran, dan banyak fitur yang mungkin tidak semuanya ada di offline. Sehingga inilah menjadi keunggulan online dan orang cenderung lebih nyaman dan aman belanja secara online tanpa harus mereka bermacet-macetan. Jadi mereka lebih memilih ya udahlah belinya online aja. Dan mudah juga kalau online kita mau untuk membandingkan harga itu kan cukup pakai filter termurah, terlaris, terpopuler sehingga lebih mudah. Berbeda kalau kita offline yang kalau membandingkan harga kita harus jalan kaki karena toko satu dengan toko lain itu bisa bermeter-meter. Ada yang 1 kilometer, 2 kilometer, mungkin ada juga yang jaraknya tuh 2 juta tahun cahaya misalnya ya. Enggak dong, ya, terlalu ya. jauh kalau kayak gitu Jadi, Mas. Di planet Mars mungkin enggak gitu. Dong, enggak ada yang Terlalu jualan jauh. di sana. Nah itu hanya gambaran saja bahwasannya dengan online gitu orang lebih mudah untuk bisa membandingkan harga dan lain-lain. Dan kita bisa melihat ulasan atau testimoni dari pembeli sebelumnya. Itulah keunggulan online. Nah ibu-ibu bapak-bapak sekalian, di dalam marketplace itu kita punya banyak marketplace di Indonesia. Ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak. Kalau dulu mungkin ada Toko Bagus, tahu Toko Bagus? Tahu dong. Nah, itu yang punyanya Pak Bagus kayaknya. Oh gitu ya? Iya vokalis netral, Pak Bagus, Bagus netral. Oh oke. Bercanda. Oh Nah, bercanda, ya bercanda. iya. Padahal Kalau- tadinya mau bikin toko Nadia gitu kan. Toko Nadia. Dulu itu Toko Bagus, Kaskus, ya kan OLX masih ada. Kalau sekarang kan Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Tapi maksudnya karakteristik setiap marketplace itu ternyata beda-beda Mbak Nadia. Kalau misalnya kita lihat Shopee, putaran uang yang terjadi di dalamnya ternyata lebih banyak di produk-produk seperti clothing, footwear, aksesoris. Kedua baru teknologi. Oke. Dan seterusnya dan seterusnya. Lain dengan Shopee, lain dengan Tokopedia. Di Tokopedia justru teknologi adalah nomor 1. Sementara kayak clothing, footwear, aksesoris dan lain-lain itu nomor 2. Nah, automatically kita bisa melihat sebenarnya potensi market yang bagus itu kalau misalnya kita jualan kerudung lebih baik jualan di mana. Misalnya ya Oke. gitu. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik dari marketplace-nya. Cocokkah dengan produk yang akan kita jual misalnya. Lalu lain dengan Shopee, lain dengan Tokopedia, lain dengan Bukalapak. Di Bukalapak justru ini jauh nih, unpredictable, tiba-tiba otomotif nomor 1 nih. Berarti ini marketnya bisa ketahui kurang lebih banyakkan laki-laki. Otomotif, kemudian peralatan rumah tangga, lalu teknologi, baru aja di situ ada fashion, itu pun hanya 7%. Nah karakteristik ini berbeda-beda. Ibu bapak sekalian, tapi dari semua karakteristik itu, ibu bapak boleh kok jualan di lebih dari satu marketplace. Tetapi kuncinya adalah ibu bapak mengetahui sales funneling atau bagaimana perjalanan seseorang mengambil keputusan untuk membeli sebuah barang. Pasti itu semua diawali dari awareness. Aware dulu, mengetahui dulu produknya, kemudian dia mulai terkesan, kemudian dia mengambil keputusan pembelian. Enggak semua orang yang mengetahui produk kita akan minat membeli, ya kan? Dan enggak semua orang yang sudah mengetahui terus menyukai produk kita akan langsung membeli, belum tentu itu juga. Enggak semua orang yang sudah tahu kemudian suka dengan produknya langsung mau beli, enggak, belum tentu. Karena bisa jadi dia udah suka produknya tapi dia belum punya duit, ya kan? Bisa jadi itu bukan prioritas yang harus dia beli saat itu. Nah itulah makanya kita harus memaintain secara intens awareness ini. Jadi awareness adalah kita bahasa kerennya long term investment. Jadi dia butuh jangka waktu yang panjang supaya benar-benar orang aware terhadap produk kita. Ya. Nah bagaimana kita membangun awareness? Beritahu orang sebanyak-banyaknya orang mengenai produkmu dan datangkan traffic dari berbagai saluran. Saya akan fokus bahas mengenai traffic atau saluran yang bisa kita gunakan. Ini external traffic, jadi traffic yang didatangkan dari luar marketplace, dari luar toko online. Ya, yaitu sosial media. Sosial media itu penggunanya enggak pernah turun Ibu Bapak. Dari tahun 2012 sampai sekarang itu naik terus pengguna sosial media itu. Dan sosial media pun bertambah. Dulu mungkin kita Facebook doang. Malah dulunya lagi mungkin Friendster ya. Friendster kejamanan gak ya? Itu saya zaman dulu Friendster tuh. Sampai Aku enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Oh sampean masih muda. Kalau Twitter mungkin Twitter. Twitter, akhirnya Facebook sih. akhirnya Instagram, Betul. Pinterest, TikTok. Luar biasa loh. Dulu ya banyak sekali ya kan. Dan penggunanya terus bertambah. Seolah-olah kita ini akan dipindahkan ke dunia digital. Atau kita ini hidup di dua dunia. Berarti kita ini adalah makhluk yang hidup di dua alam sebenarnya. Sebenarnya ya. Seperti kura-kura kita itu sebenarnya. Gimana tuh kura-kura Katak. emang? Nah
Kurang lebih begitu. Kita ini semua, hampir semua orang punya sosial media, apalagi anak muda ya. Nah, lalu bagaimana caranya menggiring mereka supaya datang ke toko online kita? Kita harus tahu dulu, sosial media mana yang paling banyak digunakan. Ternyata dari seluruh dunia yang paling banyak digunakan itu WhatsApp. Nah, kalau dulu mungkin BBM ya. Tahu BBM tahu kan? Tahu dong. Kalau Bahan itu bakar minyak. kenyamanan. Bahan bakar minyak. Bukan dong. Bukan. BlackBerry BlackBerry, Messenger. iya. Dulu ada Kakao Talk, BlackBerry Messenger. Sekarang itu ternyata top of mind-nya adalah WhatsApp Mbak Nadia. WhatsApp, kemudian Instagram, lalu Facebook dan WeChat. Nah ini adalah di seluruh dunia ya. Ini di seluruh dunia tahun 2002. Kalau di Indonesia sebenarnya TikTok ada di urutan keempat Mbak Nadia. TikTok itu yang dulunya cuma joget-joget, sekarang dia merajalela. Sekarang Ada jualan TikTok di Shop, TikTok ada ya. TikTok Live. TikTok itu Bener. tidak bisa dipandang sebelah mata. Betul. Nah traffic ini jangan hanya menjadi sebuah data, sekedar wawasan, tapi kita harus bisa memanfaatkan traffic yang banyak itu untuk keuntungan usaha kita. Tapi pertanyaannya ketika banyak di antara kita yang ketika buka sosial media langsung upload produk jualan begitu saja. Padahal kita lupa orang-orang itu alasan mereka bermain, main reason for using social media itu ada yang keep in touch with friend dan family, sekedar ingin terhubung dengan teman dan family, ada yang sekedar buang-buang waktu, ingin baca kabar hari ini, ingin mengetahui kabar idolanya dan seterusnya. Jarang banget orang yang ke sosial media memang untuk berbelanja. Dari judulnya aja udah sosial media, ada kata sosial di situ. Jadi mereka sekedar bersosial ternyata ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Nah, udah kayak Agim saya ya. Nah, kalau marketplace jelas judulnya aja market, pasar. Place itu tempat, jadi tempat pasar. Orang buka marketplace ada kemungkinan dia memang minat belanja. Beda dengan sosial media, minatnya adalah bersosial. Maka kita gunakan sosial media itu untuk mereka, buat mereka tergoda. Kita tunjukkan produk kita tapi bukan langsung hard selling. Jadi harus pelan-pelan. Nah, mari kita kembangkan sosial media dengan membuat konten yang viral, menemukan ceruk market yang tepat, lalu konsisten dan membuat kolaborasi. Ini ada sebuah contoh kasus Mbak Nadia di mana pernah konten ini viral. Waktu itu Maudy Ayunda, mantan saya berpelukan dengan seorang pria. Oh mantannya. Mantan majikan maksud saya. Berpelukan dengan seorang pria yang diduga ditengarai dia adalah Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Ini di-repost oleh 4 akun yang besar-besar, ya kan? Viral sedemikian rupa. Karena pada saat itu momennya adalah dia mau nikah dengan seorang laki-laki tapi laki-lakinya misterius, di-hide seperti ini. Netizen menyebut ini adalah Ridwan Kamil. Ini menjadi viral karena membuat orang bertanya-tanya. Pertanyaannya adalah ini kan viral itu adalah figur, bagaimana kalau supaya produk kita viral, produk pun bisa menjadi viral. Ini salah satu produk yang pernah viral dan ini menggunakan gimmick marketing yang menurut saya luar biasa. Nah ini Anya Geraldine, ini mantan kedua saya Mbak Nadia. Mantan majikan juga? Iya mantan majikan juga. Anya Geraldine ini adalah selebgram yang cantik luar biasa, spesial, tersemat di hati saya. Spesial. Suatu ketika saya melihat dia memposting, dia membuka posisi, jadi dia buka lowongan kerja, partner support olahraga Anya Geraldine. Tanggung jawabnya setia nemenin, kasih semangat buat Anya Geraldine supaya nggak tunda-tunda olahraga. Membantu memberikan solusi cepat tanggap kalau terjadi beberapa hal seperti kelelahan, nyeri otot, dan lain-lain. Selalu ada dan bersedia diajak kemana-mana buat melakukan segala jenis olahraga. Humble, cool, strong, dan aktif. Mari kita catat. Humble, cool, strong, dan aktif. 2 minggu kemudian setelah sekian ribu pria melamar ke sini, pasti ini segmennya laki-laki. 2 minggu kemudian dia posting. Katanya thank you banget buat kalian yang udah effort, ya kan. Akhirnya dia sudah menemukan katanya kandidat. Kandidatnya adalah Salon Plus Jet Spray. Coba ibu bapak bayangkan. Dia membuka lowongan untuk partner support olahraga, lalu 2 minggu kemudian dia umumkan bahwa kandidatnya udah dapat yaitu Salon Plus Jet Spray. Salah tidak? Tidak, karena dia menyebutkan bahwa dia ciri-cirinya adalah humble, cool, strong, dan aktif. Jelas ini adalah sebuah gimmick marketing ibu bapak. Jadi yang udah ngelamar itu, hancur hatinya, patah, terobek-robek. Termasuk Kang Putra kan? Termasuk saya. Termasuk Kang Putra. Wah, gak bisa tidur, saya sajadah basah, nangis saya, luar biasa. Ternyata saya kalah saing oleh sebuah produk namanya Salon Plus Jet Spray. Salon Plus Jet Spray tersebut menjadi viral, bisa kita lihat di sini jumlah like, jumlah komennya banyak banget. Nah itu adalah ide sebuah gimmick marketing, bagaimana sebuah produk menjadi viral. Lalu
Jangan lupa temukanlah niche atau ceruk pasar bagi produk kita. Ibu bapak ini adalah Feminax. Pasti ibu bapak mengira ini segmennya adalah perempuan. Ya, betul memang segmennya perempuan. Pernah minum Feminax? Pernah dong. Saya pun pernah. Lah, gimana? Saya pernah sakit kepala. Saya minum Feminax, dikasih sama teman saya. Coba dulu dia bilang. Sakit kepala habis hujan-hujanan, saya minum Feminax. Alhamdulillah sembuh. Dan saya tetap menjadi seorang lelaki tulen yang tampan. Tidak berubah jadi perempuan. Kenapa? Karena Feminax ini paracetamol pada dasarnya. Cuman ceruk pasar dia adalah perempuan. Dia tahu kalau dia menjual paracetamol saja, dia akan bersikut menyikut dengan Oskadon, Paramex, Panadol. Maka dia memikirkan bagaimana ceruk pasar yang segmented, tepat dan spesifik. Mari kita buat kemasannya warna pink dengan ada gambar wanita di depannya. Lalu kita jual, bilang saja paracetamol khusus untuk haid. Begitu ceritanya. Padahal apa, saya juga pakai ternyata sembuh, ya kan? Nah, banyak contoh produk yang segmented tapi dia itu akhirnya booming. Atau produk seperti Eiger, produk kaos. Disebut bahwa produk ini khusus untuk adventure pendaki gunung. Saya bukan adventure pendaki gunung, tapi saya pakai produk itu bisa kok kaos itu menutupi badan saya. Nah, coba berpikir mengenai segmen yang lebih spesifik. Nah, itu adalah sebuah tips yang menurut saya sangat bagus. Lalu konsisten. Konsisten dalam artian ketika memposting di sosial media kita memiliki tone warna yang konsisten. Dan juga marketnya jelas, engineer cloth. Karena dia ceruk pasarnya ada laki-laki, kita lihat tone warnanya itu manly sekali. Dan kebetulan ini adalah produk UMKM juga dari Bandung. Saya salah satu yang pernah menjadi konsultan brandingnya. Kemudian Passion Jewelry, dia pakai DNA color fuchsia atau pink dan dia selalu menggunakan warna itu di setiap postingannya. Sehingga orang mengetahui DNA colornya, sehingga orang mengetahui brand identity-nya. Fontnya selalu Mozerat ya kan. Kemudian dan juga ini Mayora. Mayora dia warnanya merah. Dan dia selalu membuat konten-konten yang tujuannya membangun engagement. Ibu bapak sekalian, kalau ibu bapak perhatikan konten-konten yang ada di sini nggak selalu mengeluh, ini kaos jual harga sekian. Enggak, jangan begitu. Nanti engagementnya kecil. Yang love sedikit, yang komen sedikit. Karena dianggapnya spam, ini apaan jualan terus. Bikin kuis, game, edukasi misalnya. Bikin hal-hal gimmick. Tujuannya bersosial, karena kita bersosial media. Yang walau akhirnya nanti tujuannya jualan juga, tapi ngegiringnya itu pelan-pelan. Jadi ibarat ngedeketin cewek itu jangan baru ketemu langsung ditembak, meninggal nanti dia. Aduh. Ketemu lah, chat malam-malam gitu. Pendekatan dulu ya kan, Pendekatan. PDKT, betul. Biarkan dia mengenali siapa kita, Betul. ketulusan kita, karismanya kita, ketampanan kita. Begitulah tips-tips bagi pria-pria yang belum mendapatkan pasangan ya. Oke. Pelan-pelan dulu, biarkan dia sulit melupakan kita. Gitu ya. Oke lanjut. Biar nyantol dulu gitu kan ya. Nyantol dulu, pendekatannya seperti bener. kita ketika mengejar perempuan. Nah, kemudian lakukanlah collaboration ya. Kolaboratif lah, bahasa Sunda nama. Benar Sunda nama. Kita lihat di sebelah sini, ini salah satu pembasket, biasa disebut pembasket sombong. Dia aktor, atlet, YouTuber. Dia berkolaborasi dengan Uus, komedian. Ini membuat mereka menjadi sama-sama berkembang. Satu tumbuh, satu berkembang, satu berkembang, satu tumbuh. Yang satu komika, yang satu pembasket, gak nyambung. Tapi dia muncul di followernya Uus, si Uus muncul di followernya Denny Sumargo. Sama-sama kerjasama. Lalu pertanyaannya, ini kan kolaborasinya figur, kalau produk gimana? Mari saya kasih contoh bagaimana kolaborasi produk. Ibu bapak tahu ini McD featuring BTS? Wow, tahu nih yang viral banget nih Nah, kemarin dia nih. tahu BTS? Tahu dong. Behind the scene. Bukan dong. BTS adalah grup band dari Korea Utara. Betul. Korea Selatan. Utara. Iya. Korea Selatan. Siapa aja tokonya Kim Jong Un ya? Bukan, Oh, bukan dong. Beda. 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 Ini yang satu di industri pertunjukan, yang satu di industri makanan. Mereka berkolaborasi akhirnya booming. Antrian panjang, ada GoFood, GrabFood. Panjang sekali ngantri pengen dapat produk ini. Bahkan yang gak kebagian mereka rela-relaan membeli kemasannya doang. Di Shopee ada dijual 200.000, dipajang di kamarnya, dia selfie. Itu kan berarti produk tersebut berhasil membangkitkan emosi. Ini bukan lagi berbicara soal fungsi. Kalau fungsi sekedar ingin kenyang, ibu bapak makan di warteg kenyang. Ini bicaranya soal emosi. Jadi bukan functional benefit, tapi emotional benefit. Ini nggak kenyang sebenarnya. Tapi dengan makan itu dia merasakan emosinya, pride-nya itu terbangun. Keren nih saya makan karyanya BTS.
Padahal BTS itu karyanya kaset harusnya ya. Lagu ya. Lagu harusnya dia Betul. makan kaset harusnya ya kan, ARMY. Nah itu luar biasanya BTS, kekuatan BTS dan McD. Lalu ini kolaborasi Supreme dan Oreo, yang satu ini industri fashion, yang satu cemilan. Bergabunglah mereka membuat sebuah Oreo Supreme dengan harga ratusan ribu. Padahal kalau kita beli di minimarket paling juga belasan ribu. Betul. Tapi karena kolaborasi akhirnya harganya naik dan penjualannya pun habis. Ibu bapak bayangkan berkat kolaborasi 2 buah produk bisa menjadi Laku besar, keras laku ya. keras. Satu tumbuh, satu berkembang, satu berkembang, satu tumbuh. Nah, ini adalah cara supaya kita bisa mendapatkan exposure. Kalau tadi kita bicara bagaimana caranya viral, bagaimana caranya kolaborasi, yang ini saya berbicara bagaimana beriklan di Instagram. Coba sesekali gunakan iklan supaya mendapatkan exposure. Ngeluarin uang beberapa ratus ribu buat Instagram nggak apa-apa, yang penting exposure dapat. Ini salah satu contoh iklan, ibu bapak sekali lihat ini pasti hati langsung merasa marah. Ini ngapain cewek cantik ngacungin jari tengah, awalnya berpikirnya gitu kan. Padahal ini jari manis. Lalu dia bilang, love cannot wait, just put the ring on. Karena dia jualan cincin berlian. Jadi dia mengeluarkan jari manisnya, bukan jari tengah ya, ini jari manis ya. Takutnya salah paham. Tapi kenapa dibuat demikian? Supaya orang stop scrolling. Ketika dia lagi scroll, dia berhenti karena apa? Tadi dia merasa kaget, wah ini saya diacungin jari tengah. Padahal jari manis. Tujuannya, yuk masukin dong cincinnya ke jari manis. Tujuannya ke laki-laki yang belum segera melamar wanitanya. Nah ibu bapak, saya rasa itu pemaparan dari saya Mbak Nadia. Mungkin kita buka aja tanya jawab biar lebih panjang ya obrolannya. Boleh. Semuanya boleh bertanya baik yang di online maupun yang di Siap, offline. betul Oke, banget. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelumnya terima kasih banyak Kang Putra, luar biasa sekali pemaparannya ya. Oke Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin bertanya boleh saja ya, langsung saja ketik di kolom chat ataupun di kolom komentar di mana Bapak Ibu menonton ya dan menyimak materi dari Kang Putra ya. Oke, ini tadi sambil Kang Putra menjelaskan sudah masuk beberapa pertanyaan yang menurutku menarik Kang Putra, mohon Ya, izin ya. boleh. Ini ada yang bertanya, kira-kira manakah yang lebih efektif ya untuk memasarkan brand baru? Apakah iklan atau endorsement? Silahkan. Ini pertanyaan yang cerdas sekali. Yang bertanya siapa namanya? Yang bertanya di sini namanya Ivan. Ivan, Silakan. salam kenal dari saya. Luar biasa Halo pertanyaan. Kak Ivan. Ketika kita memulai berjualan dan produk kita baru, belum dikenal masyarakat, mending pakai iklan atau mending kita pakai endorsement atau influencer? Saran saya kalau memang budgetnya terbatas, ya kalau bisa dua-duanya sih. Tapi kalau memang harus memilih salah satu, pilihlah gunakan endorsement atau influencer. Karena kita perlu membangun trust, kita perlu membangun opini publik. Sehingga kalau kita pilihnya iklan, exposure mungkin tinggi, tapi orang-orang mungkin tidak akan tumbuh trustnya karena sekedar exposure. Tapi kalau kita pilih influencer, namanya aja influencer, dia menginfluence, mempengaruhi. Kita harap influencer tersebut bisa mempengaruhi mindset audiensnya sehingga mau membeli produk. Walaupun tidak langsung membeli, setidaknya mengenali produk kita dan percaya bahwa produk kita bagus karena direkomendasikan oleh idolanya. Begitu. Coba ibu bapak bayangkan ketika sebuah produk yang ada gambar produk di sebelahnya adalah selebriti, misalnya Raffi Ahmad. Itu beda, pasti orang yang ngelihatnya wah ini ada rasa trustnya. Beda kalau muncul produk doang misalnya iklan. Walaupun iklannya dengan biaya besar, exposure-nya tinggi, tapi tidak terbangun tadi social proof-nya, trust-nya dan lain-lainnya. Begitu Mbak Oke, Nadia. Kang Putra ini masih nyambung dengan pertanyaannya Kak Ivan yang tadi gitu ya. Ini tapi pertanyaan dari aku. Berarti kalau Kang Putra bilang berarti untuk brand baru lebih efektif lagi ketika kita memasarkan produk kita lewat selebgram atau Iya. lewat influencer dan lain Betul, sebagainya. betul. Lantas berarti penting sekali dong untuk kita menentukan kira-kira influencer mana atau selebgram mana yang cocok dengan produk kita, betul? Ini pertanyaan menarik. Saya jawab ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah dulu. Biar lebih khusyuk. Jawabannya gini, influencer itu kan banyak ya jenisnya. Ada mikro, nano dulu ya. Nano, mikro, makro, mega gitu kan. Itu berdasarkan berapa jumlah pengikut mereka. Ini bahasanya follower itu kan pengikut ya. Betul, Kang Putra yang mana nih? Mega ya? Saya enggak, saya enggak. nano-nano, saya berjuta rasanya. Jadi Lebih kalau kecil dari nano, nano. pengikutnya masih ratusan lah, mungkin Betul. 1000 itu nano. Betul. Kalau mega dia sudah jutaan. Jutaan ya, udah Mungkin- verified ya? Iya, mungkin Oh. dia kalau bikin agama udah banyak pengikutnya. Waduh. Nah, follower. Nah, Jangan balik lagi ke dong. pertanyaan tadi. Iya, silakan.
Ketika memilih influencer yang tepat, kita bisa pilih, hemat saya adalah misalnya kalau kita jualan sepeda misalnya. Cobalah pilih influencer yang memang dia sudah diketahui oleh masyarakat, dia ini seorang pehobi sepeda. Sehingga rekomendasi dari dia itu bisa lebih dipercaya. Kalau kita misalnya jual gitar, cobalah cari influencer yang memang misalnya dia gitaris, pengamat gitar, pengamat musik. Sehingga ketika dia merekomendasikan produk kita, audiensnya itu bisa langsung percaya. Nah itu salah satu. Kemudian mengenai pemilihan, upayakan jangan langsung pakai mega. Coba dulu yang nano. Nah bila perlu kita pilih berdasarkan misalnya si selebgram ini nano, kemudian dia tinggal di mana atau audiensnya kebanyakan tinggal di daerah mana. Kita juga harus mengetahui audiens dari si influencernya ini karakteristiknya seperti apa. Walaupun misalnya si influencernya itu mencerminkan karakteristik audiensnya, tapi kadangkala kita perlu juga meriset ya. Kita perlu observasi audiensnya ini kira-kira market kita bukan gitu. Jangan sampai kita jualan lipstick misalnya, tapi kita cari influencer yang laki banget dan yang penggemarnya laki-laki semua misalnya. Susah, ya ada juga laki-laki yang pakai lipstick kali ya. Aku juga kadang-kadang ya. pakai. Kalau saya sih nggak tahu ya. Coba Kang Putra gimana? Ya aku juga kadang-kadang pakai. Alah. Nah itu Oke, jawabannya. seperti itu ya. Oke, sangat-sangat menjawab. Ini berikutnya ada pertanyaan lagi dari Zoom meeting dari Kak Deden. Halo Kak Deden, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini nyambung. Iya. Dari yang tadi Kang Putra bilang soal nano influencer, mega influencer dan lain sebagainya. Mungkin perkiraan saja Kang Putra ya, berapa budget yang harus disiapkan kalau mau bekerja sama dengan selebgram katanya. Silakan Kang Putra. Itu sangat relatif ya. Tapi yang paling tepat adalah nanya langsung ke selebgramnya, minta aja red cardnya. Kalau bingung, bila perlu saya juga pernah kok, saya DM aja semua selebgram yang sudah saya list, saya DM minta red card. Kesemuanya sama isinya, copy paste aja. Selamat siang bla bla bla, dengan ini saya meminta red cardnya gitu. Kesemuanya saya, ada 100. Lalu yang ngirim red card, saya filter lagi nih, mana yang cocok dengan budget saya. Mana yang cocok dengan budget saya, tapi juga dia cocok sebagai market saya, audiensnya. Nah, karena kalau saya ditodong ditanya kira-kira berapa, waduh susah juga. Ya, yang 100.000 juga ada sebenarnya kan. Betul. Tapi Jadi relatif ya Kang ya. Tapi masalahnya, ya kadang kan harga berbanding lurus dengan kualitas ya. 100.000 tapi nggak ngepek mah buat apa? Mending dipakai buat traktir bakso ya. Boleh Beli kalau Kang bakso Putra mau gitu. traktir saya. Bakso yang 100.000 ya. Alah, mahal banget. Iya. Oke, thank you Kang Putra. Semoga menjawab ya Kak Deden ya. Berikutnya ini masih ada lagi pertanyaan dari Kak Baskoro dari Shop Tegal. Dari Wah, Tegal, nih, Tegal, luar biasa jauh. jauh sekali ya. Mantap Tegal. Pertanyaannya adalah Kang Putra, supaya nggak rugi kalau iklan dan endorse itu gimana katanya? Sebenarnya ada sebuah KPI yang mengukur, indikator yang mengukur apakah kita rugi atau tidak. Saya biasa ukur dari cost per sales. Misalnya saya ngeluarin budget 1 juta rupiah. Kemudian dengan menggunakan iklan tersebut atau influencer tersebut, 10 juta rupiah tersebut menghasilkan 10 pembelian. Ya, 10 pembelian. Berarti kita tahu cost per salesnya adalah 100.000 untuk mendapatkan satu buyer. Ya, satu buyer anggap saja satu buyer ini belinya satu produk. Harga produk kita misalnya cuma 90.000, boncos berarti kita. Berarti kita rugi. Nah makanya ketika beriklan, saya tidak mengiklankan satu produk. Saya iklankan 10 produk. Lalu saya akan ukur dalam 3 bulan dari ke 10 produk tersebut, mana yang cost per salesnya atau cost per resultnya paling kecil. Cost per resultnya paling kecil tapi omsetnya paling tinggi. Maka itu akan kita sebut sebagai produk hero. Atau kita sebut winning campaign. Jadi ini adalah produk yang sukses diiklankan. Yang nggak sukses bagaimana? Kita kurangin budgetnya. Kita alokasikan budgetnya ke yang memang jelas-jelas udah produk hero, memang jelas-jelas udah laku. Jadi jangan bakar uang untuk produk yang sekiranya nggak laku lah gitu. Jadi di sana juga ada cara-cara beriklan atau endorsement itu. Ngendorse juga bila perlu jangan satu influencer. Kita pakai banyak influencer untuk kita evaluasi nantinya mana yang paling benar-benar efektif untuk produk kita. Kemudian produk mana yang benar-benar efektif. Itu kan akan banyak variabel yang kita analisa. Makanya ada sekarang itu ada posisi Ads Performance Analyst. Zaman dulu mana ada Ads Performance Analyst yang tugasnya menganalisa iklan gitu kan. Nah itulah
mengapa kita harus mengevaluasi dan mengukur berdasarkan cost per salesnya ya. Supaya kita tidak melanjutkan iklan yang memang hanya membuat kita merugi. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya, luar biasa sekali. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir Kang Putra ya. Oke. Oke, ini mungkin tadi kan Kang Putra menjelaskan mengenai marketplace dengan sosial media. Iya. Gitu ya. Lalu ini ada yang bertanya, kira-kira mending bikin toko online sendiri pakai website atau bikin di marketplace? Silahkan. Ini pertanyaan yang yang pokoknya pertanyaan Yayang nih. Luar biasa gitu ya. Cewek kan yang lain cewek. Cewek ini ya. Kak Ajeng Alfionita dari Kalimantan. Kalimantan. Betul jauh banget ya. Pertanyaan yang menarik, mending jualan di marketplace atau mending jualan dengan membuka website sendiri? Analoginya seperti ini. Ibu bapak jualan di marketplace itu seperti ibu bapak jualan di dalam sebuah mall. Trafficnya ada, marketnya ada. Ada orang yang lalu lalang dan mereka pasti bawa uang karena datang ke mall tujuannya udah pasti belanja. Tapi ibu bapak terbelenggu pada beberapa aturan seperti ibu bapak nggak boleh ngerokok di toko ibu bapak karena toko ibu bapak ada di dalam mall. Ibu bapak sebulan sekian bayarnya untuk nyewa tenan di dalam situ. Itu adalah kalau ibu bapak jualan di marketplace. Nah kalau ibu bapak jualannya di website itu seperti ibarat ibu bapak punya toko di pinggir jalan. Ibu bapak bangun toko di situ atau beli sebuah bangunan di situ lalu bikin toko buat ibu bapak sendiri. Ibu bapak bebas mau di dalam ngerokok parkir bebas semua karena itu bangunan milik ibu bapak. Tapi pertanyaannya adalah ada nggak traffic di situ? Trafficnya ada, orang yang lalu lalang di pinggir jalan, kendaraan yang lewat di depan toko kita. Itu ada traffic, tapi pertanyaan traffic itu punya niat belanja nggak? Mereka kan cuma lewat doang. Nah, tugas ibu bapak ketika membuat website bagaimana caranya supaya traffic masuk ke dalam website ibu bapak. Itu adalah beratnya membuat sebuah website. Beda dengan marketplace yang di dalamnya memang sudah ada traffic, sudah ada orang yang belanja. Kita marketplace tersebut membuat event-event flash sale, membuat segala rupa sehingga orang banyak berdatangan. Seperti halnya mall, di dalam mall sudah ada basement parkir, WC ada, toilet umum, musola, di atas ada food court, ada bioskop sehingga orang yang berkunjung senang dan orang yang berkunjung bisa melihat toko kita yang ada di dalam mall tersebut. Itulah bedanya ketika kita berjualan di marketplace dengan di website. Oke, semoga menjawab ya Bapak Ibu sekalian dari pertanyaan Bapak Ibu yang sudah disampaikan oleh Kang Putra tadi ya. Luar biasa. Kalau begitu Kang Putra terima kasih banyak ya karena siap. waktunya sudah habis kita harus berpisah ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk materinya. Semoga bisa bermanfaat dan diaplikasikan oleh Bapak Ibu sekalian. Amin ya. Rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak Kang Putra. Ya, Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak sekali lagi untuk yang sudah menyaksikan talk show kita hari ini. Luar biasa sekali materi dari Kang Putra. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada ya. Jangan lupa setelah ini saya akan kembali dengan sesi berikutnya yang luar biasa juga ya. Ada podcast, ada business matching dan juga terakhir ada flash sale untuk mempromosikan produk-produk UKM binanya Pertamina kepada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap standby ya dimanapun Bapak Ibu berada. Jangan sampai ketinggalan semua sesi dari kami hari ini ya. Kalau begitu saya Nadia Nindita pamit undur diri, sampai bertemu lagi dan sampai jumpa.